Video dulu. Kita keluar, mulai dari kamu satu. Garut. Kita saudara Pak. Pak. Ayo. Sepak bola timnas banyak. Oh, ya, Indonesia. Eropa. Eropa. Ayo. Inggris satu. Amerika. Enggak, aku kasih kesempatan deh. Satu lagi. Bukan Amerika, bukan. Jerman. Brazil bukan, satu lagi deh. Nyawanya satu lagi. Australia. Oke. Bisa dua nggak? Satu, dua, tiga. Oh ya, ke tengah sini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Izinkan kami bertanya kepada Dewan Juri, apakah kalian pernah melihat video yang kami tampilkan tadi? Pernah. Baik, mungkin saja beberapa dari Dewan Juri sekalian ada yang belum pernah menyaksikan video ini sebelumnya. Tetapi itulah kenyataannya. Itu adalah hal yang terjadi di luar sana, apa yang dialami oleh generasi muda pada saat ini. Bahkan berdasarkan survei, ada sekitar 34,9% remaja di Indonesia atau setara dengan 15,5 juta orang telah mengalami gangguan kesehatan secara mental pada 1 tahun terakhir. Dan yang lebih memprihatinkannya lagi, hanya 2,6% orang yang baru saja mencari bantuan profesional. Hal ini disebabkan karena kurangnya keproduktivitasan dan juga kesadaran diri untuk membangun produktivitas. Baik, angka itu menunjukkan sesuatu ya Kira, bahwa remaja saat ini nih bukan cuma membutuhkan dukungan atau nasihat saja, tapi mereka membutuhkan kebiasaan-kebiasaan yang stabil, sehat, dan benar-benar bisa mereka lakukan setiap harinya. Maka dari itu, Bapak Ibu Dewan Juri sekalian, saya Kanita Oya Dewak Saribu, dan saya Syakira Azahra sebagai perwakilan dari SMA IT Harapan Mulia Palembang, berdiri di sini untuk membawakan sebuah solusi berbentuk video yang harapannya nanti bisa diaplikasikan oleh remaja seperti kami. Video ini adalah upaya kecil dari kami yang untuk menjawab sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana kita bisa menumbuhkan kebiasaan positif untuk permasalahan remaja pada saat ini. Jika dikelas kembali, bagaimana ide ini sebenarnya bisa hadir? Kita memiliki satu pertanyaan yang bisa kami kembangkan menjadi video itu, yaitu bagaimana kita bisa membuat video itu bukan tentang 7 kebiasaan itu saja, tetapi bagaimana kita bisa membuatnya benar-benar terasa nyata dan juga hidup. Tema 7 kebiasaan ini memang sudah ditentukan sebelumnya, betul. Tapi kita ingin membuatnya lebih aplikatif lagi. Jadi kita mulai untuk memandangnya dari sudut pandang kami sendiri sebagai siswa SMA, dan di sana kami sadar bahwa untuk mendapatkan hari yang efektif itu bukan dari sesuatu hal yang besar, tetapi dengan hal-hal yang relevan dengan kesadaran kita itu dapat membuahkan hasil yang lebih besar. Lalu dari situ muncul satu ide, itu adalah konsep 1 hari bersama anak Indonesia hebat. Kami ingin mengajak audiens sekalian itu mengikuti 1 hari penuh dari 2 karakter yang kami ciptakan, yaitu Kira dan juga Syakira. Dari bangun tidur hingga tidur kembali, bukan hanya sebagai penonton saja, tetapi seakan-akan seolah-olah mereka mengikuti 1 hari penuh dari apa yang mereka lakukan di 1 hari itu. Harapannya dengan mereka merasakan kesibukannya, ritmenya, ketidaksempurnaannya dari
alami Kira dan juga Kanita di satu hari itu, mereka dapat merasakan bagaimana kebiasaan-kebiasaan kecil itu dapat membantu seseorang untuk menjadi versi mereka yang lebih hebat lagi. Di tengah proses itu kami sadar bahwa hal-hal kecil seperti merapikan tempat tidur setiap kita bangun pagi, atau membuat to-do list atau agenda untuk satu hari itu, bahkan hal-hal sesepele kita merapihkan barang-barang setelah kita selesai belajar, hal itu kerap kali menjadi batu tonjakan yang besar untuk menjadi motivasi seseorang untuk konsisten untuk melakukan hal-hal positif setiap harinya. Kita juga ingin menekankan bahwa untuk menjadi anak hebat itu bukan tentang kesempurnaan, tetapi bagaimana kita bisa membangun komitmen kepada diri kita sendiri untuk dapat konsisten melakukan hal-hal baik setiap harinya. Pada titik ini pula, kami sadar bahwa ada satu hal yang penting untuk dapat berkembang, yaitu adalah peran seorang teman, yang dimana kami memiliki dua karakter, yaitu Kira dan juga Kanita, yang mereka memiliki dua kepribadian yang berbeda, sangat bertolak belakang, ya, dimana Kira sudah menerapkan 7 kebiasaan ini dari dulu kala, tetapi Kanita belum konsisten untuk melakukan 7 kebiasaan itu. Nah, di sini Kira itu membantu Kanita sedemikian rupa agar Kanita ini bisa berkembang, bukan dengan cara yang memaksa ya, tetapi dengan memberikannya contoh, dukungan, dan juga motivasi. Walaupun pada akhirnya video ini bukan tentang 7 kebiasaan itu sendiri, tetapi bagaimana peran lingkungan, konsistensi kita, dan proses itu dapat membangun kita untuk menjadi versi yang lebih hebat lagi dari kita sendiri, walaupun pelan-pelan tetapi nyata. Pada proses produksi, pada praproduksi, sebagai langkah awal kami mencari tempat untuk dapat mendukung naskah yang sudah kita buat sebelumnya agar terasa maksimal, betul? Dan kita juga tidak lupa untuk mencari dan meriset apa itu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, apa esensi dari tiap-tiap poinnya, dan bagaimana kita bisa mengembangkan poin-poin itu. Kita juga tidak lupa untuk mencari referensi dari platform YouTube atau TikTok dan lain-lainnya untuk mencari style yang menurut kami cocok dengan kami. Dari situ kami mulai menyusun naskah dan juga kami praktikkan bagaimana intonasi yang sesuai, bagaimana gaya bahasa yang sesuai agar pesan yang kami ingin sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Baik. Mana? Setelah research materi, inspirasi, menyusun naskah, dan juga praktek dialog, kami mulai menyadari bahwa video ini tentu memerlukan beberapa alat peraga seperti buku, alat tulis, headphone, dan juga jam waker yang kami bawa ke venue syuting untuk mendukung keartistikan dari video kami. Pada proses produksinya, kami mengambil video ini menggunakan kamera, didukung dengan beberapa perangkat lain seperti handphone, laptop, dan juga tablet untuk memaksimalkan hasil dari video kami nanti. Setelah itu, kami mulai mendiskusikan elemen-elemen editing dan juga proses pengeditan ini sendiri memakan waktu sekitar 1 minggu di tengah-tengah tanggung jawab kami sebagai pelajar yang harus fokus ke akademik. Selanjutnya, tentu untuk menghasilkan video yang baik, kita perlu melalui beberapa revisi. Dan video ini telah melalui beberapa revisi yang pada akhirnya telah disetujui oleh guru pembimbing. Serta tidak lupa juga kepala sekolah beserta dewan guru turut memberikan dukungan mereka, baik itu dukungan secara moral dan juga secara material. Setelah kami anggap secara keseluruhan sudah matang dan sudah siap dikumpul, maka kami langsung mengunggah video itu ke YouTube. Dan tidak lupa untuk meminta support dari kedua orang tua kami, teman-teman kami, dan juga para warga sekolah untuk menunjukkan dukungannya berupa like dan juga komen perihal video yang kami ikuti. Lanjut, setelah tadi kita panjang lebar membahas proses pembuatan, masuklah kita ke pesan utama. Sesuai dengan apa yang teman saya Kanita sampaikan sebelumnya, bahwa video ini tuh dikonsepkan dengan 2 orang yang berteman.
Yang pertama ada Kira yang sudah sedari awal itu membiasakan kebiasaan produktif. Namun di sisi lain itu ada Kanita. Dia perlu dibimbing dulu, dia perlu didukung dulu biar dia mau untuk membiasakan hal-hal tersebut. Bisa kita lihat ya pada beberapa potongan adegan yang telah kami tampilkan, terlihat bahwa Kira itu terus memberikan dukungan kepada Kanita. Biar apa? Biar dia mau menjalani pola hidup yang produktif, pola hidup yang teratur, dengan mengajaknya untuk menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Hal ini berkaitan dengan suatu kutipan yang kami jadikan inspirasi saat kami merencanakan ide dari video ini. If you don't find things that good surround you, then be that good thing. Apa kaitannya? Apa kaitan dari kutipan tersebut dengan pesan utama kami? Bisa kita lihat, ketika kita enggak menemukan hal baik di sekeliling kita, maka jadilah hal baik tersebut. Dan di sini bisa kita lihat ya pada gambarnya bahwa Kira itu sangat-sangat semangat untuk mengajak temannya Kanita agar yang awalnya nih Kanita enggak mau banget, dia enggak termotivasi untuk membiasakan hal produktif, sehingga apa? Pada akhirnya Kanita jadi lebih ingin menerapkan perilaku yang produktif tadi beserta dari dukungan dan juga bimbingan dari temannya. Jadi di sini kita menggarisbawahi gimana sih pengaruh seorang teman itu dalam membiasakan diri kita ke kebiasaan yang produktif itu. Maka pesan utamanya, ketika kita dihadapkan dengan suatu lingkungan yang enggak atau belum mencerminkan hal positif atau dalam konteks ini adalah hal produktif, maka pilihan kita ada 2. Antara kita terjerumus atau memilih untuk memulai dan membimbing diri beserta sekeliling kita ke arah yang benar. Dan di sini bisa kita lihat bahwa Kira memilih untuk mendorong temannya. Dia memilih untuk mendorong temannya agar dia mau menjalani pola hidup sehat yang penuh dengan keproduktifan. Sehingga pada akhirnya pikiran Kanita jauh lebih terbuka atas hal-hal kecil yang baik dan mudah dilakukan setiap harinya. Dengan harapan tindakan yang dilakukan ini akan konsisten dijalani setiap harinya dan memberikan manfaat serta kebahagiaan bagi masa kini hingga masa yang akan datang. Baik, para hadirin sekalian, kita telah sama-sama melihat bagaimana kita mengembangkan setiap poin-poin dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tersebut, yang diantaranya ada bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat yang bergizi, gemar belajar hingga tidur cepat, yang dimana hal itu jika kita lakukan dengan konsisten setiap harinya, harapannya bisa menjadi kompas untuk menuntun kita melakukan hal-hal baik setiap harinya. Kami dari tim SMA IT Harapan Mulia Palembang berharap dengan adanya video 7 kebiasaan anak Indonesia ini akan memberikan manfaat dan juga dampak positif bagi yang menyaksikannya. Kami juga berkomitmen untuk memotivasi dan juga mengajak teman-teman sekalian untuk memulai serta mengimplementasikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, sehingga akan ada generasi muda yang menjadi agen agen perubahan positif di masa yang akan datang. Oleh karena itu, mungkin ada dari Dewan Juri sekalian yang mempunyai rasa ingin tahu yang lebih terhadap buah karya dari kreativitas kami, maka kami menyilakan Bapak Dewan Juri sekalian untuk menyampaikan dan juga mengungkapkan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Jadi kita akan ada wawancara makan siang, tapi saya mau tanya aja. Yang melakukan syuting siapa? Yang melakukan syuting ya, yang nge-shoot pakai kameranya itu ada teman kita namanya Aurora, cuman sayangnya dia tidak datang ke sini karena ada suatu kesibukan ya. Yang melakukan edit? Melakukan edit juga Aurora. Jadi Aurora itu bagian yang syuting karena dia punya kamera dan juga dia bisa mengedit. Punya sekolah atau punya orang? Punya sendiri? Pribadi. Kebetulan kamera pribadi karena Aurora memang gemar untuk fotografi. Fotografi betul. Sony betul. Kalau ini edit? Yang mengedit sebagian besar Aurora, tetapi kita juga membantu memberikan ide untuk dia bisa kembangkan lagi. Kalau satu lagi terakhir dari saya, di sini ada peranan Bapak Ibu guru kalian nggak?
Oh, Bapak Ibu guru kami lebih ke membimbing aja revisi. Menurut mereka tuh masih kurang apa sih gitu. Oh, ada lagi? Cukup? Oke. Baiklah, saya Syakira Azahra. Dan saya Kanita Alia Doksaribu. Dari tim SMA IT Harapan Mulia, sangat berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dan pada akhirnya kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.